Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast, masih bersama gue Faiz Riunyan dan Sayu di sini. oke, kita kembali lagi di konten Best of untuk musim apa ini? Musim winter ya, winter 2025 ya. Yang mana di sini kami ada 3 kategori yang akan dibahas ya, yaitu adalah Best of Soundtrack, Best of Waifu, dan Best of Anime tentunya untuk musim winter 2025. Karena ini sudah di penghujung, walaupun memang ketika kita rekaman ini belum selesai semua ya. Ya, Rata-rata beberapa nyisa, ya beberapa udah ada yang selesai, beberapa juga ada yang masih nyisa satu episode, tapi sebenarnya dia tayangnya tuh kayak 1 atau 2 hari setelah kita rekaman, tapi berhubung kita juga mengejar mau lebaran ya, jadi ya udahlah, mepet waktunya gitu kan. ya, setidaknya yang udah tayang bisa mewakili lah. Cukup Iya, mewakili yang gitu. walaupun kurang 1-2 episode oke lah, tapi Ya, nah, jadi sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel Pokasi Podcast ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan konten-konten dari kami, dan juga jangan lupa untuk dengerin Pokasi Podcast hanya di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan juga YouTube Musik. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah original soundtrack terbaik di musim dingin 2025. Mungkin dari gue dulu kali ya saya. boleh. Nah, jadi di sini gue juga mau apa ya istilahnya, mau konfirmasi kalau mulai best of yang musim winter 2025 itu gue mau nyoba untuk nggak ada satu judul yang sama gitu antara soundtrack, waifu, dan anime. Kalau misalnya memang gua nontonnya cukup banyak gitu, atau memang ada beberapa yang misalnya kayak lagunya ada beberapa kandidat, animenya ada beberapa kandidat, sama waifunya ada beberapa kandidat misalnya, itu gua akan mencoba untuk enggak ada di judul yang sama gitu. Nah, jadi kalau untuk soundtrack ya, sebenarnya gue juga pengen ini pengen apa ya istilahnya, supaya orang-orang atau teman-teman tahu judul ini, sebenarnya judul anime ini. Jadi untuk soundtrack itu yang menurut gue paling baik ada dari Aimer, judulnya Scope, yang mana ini adalah soundtrack opening dari Ameku MD Dokter Detektif. Nah, ini animenya genrenya misteri, dan seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya untuk kandidatnya itu selain si Aimer yang judul Scope ini, itu ada lagunya Lisa ya, yang jadi openingnya solo leveling season 2. Tapi ya gue, karena ini sebenarnya gue pengen, jadi nih gue tuh suka ya genre misteri detektif, dan ini menurut gue sih Ameku MD ini emang agak unik. Agak uniknya itu karena dia dokter, dia tapi saking jeniusnya tuh sampai bisa mecahin kasus kayak detektif, tapi itu adalah kasus yang tetap ada hubungannya dengan medis gitu. Walaupun kasusnya kriminal misalnya, tapi dia menghubungkan dengan medis sampai akhirnya ketemu penjahatnya kah, atau walaupun emang itu kayak nggak semuanya kasus kriminal sebenarnya, tapi ada beberapa kasus yang lebih ke medis, kasus medis gitu kan. Nah, cuman gue cukup tertarik karena itu tadi genrenya misteri, dan ya ada detektifnya juga lah gitu kan. Nah, gue pengen pengen biar teman-teman tahu juga ada anime ini, jadi buat teman-teman yang suka genre misteri detektif tahu, ini ternyata ada anime judulnya Amiku MD Dokter Detektif. Nah, tapi gue ngambil dari sisi
openingnya aja, karena untuk jadi best anime menurut gua nggak mencapai ke situ gitu, karena ada yang lebih bagus di musim ini. Dan kalau untuk waifu, ada untuk waifu yang pilihan gue musim ini soalnya tidak tertandingi ya. Jadi walaupun di Ameko MD ada karakter cewek yang waifu-able, tapi nggak bisa gue masukin ke best waifu musim winter 2025, karena waifu gue ini tidak bisa ada yang menggantikan di musim ini. Si Seyut, kalau si Seyut tahu soalnya, jadi dia ketawa. Oke, oke. Ya Udah begitu. solid itu. Hah? Udah solid. Udah solid lah, solid solid solid. Ya jadi itu, gue milih Aimer Scope dari soundtracknya Ameku MD Dokter Detektif. Kalau lu apa nih, say soundtrack terbaik di musim ini menurut lo? Oke, karena dari musim kemarin gue udah bikin statement kalau untuk best soundtrack itu bakal gue nilai dari lagunya selama 1 sampai 2 menit itu yang di opening atau di ending. Jadi include sama animasi di opening sama endingnya. Nah di sini tuh gue ada 6 kontender yang hari ini 6-6-nya gue dengerin ulang tuh untuk menemukan mana yang terbaik. Karena 6-6-nya tuh buat gue cukup berkesan gitu dan ada kesannya tersendiri gitu. Kayak contoh, nggak usah contoh lah, gue sebut 6-6-nya deh. Hmm. Yang pertama tuh ada ini openingnya Apothecary dari season 2 yang dibawa sama Lila Sakuta atau Lila Sikuta. Oh, iya 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 iya. Gua kayaknya ada denger deh, itu juga enak. Cuma gua gak tahu kalau itu ternyata soundtrack Apothecary Diaries. Ini tuh satu lagunya enak lah, kita tau lah Mbak Lilas suaranya Iya, gimana mau dia solo ataupun di dia Yoasobi gitu. Sobi ya bener. Iya. Dan di sini di Apothecary Diaries itu yang gue suka dari lagu openingnya part 1 secara visual dari season 1 pun selalu enak dilihat gitu untuk openingnya. Hmm. Terus walaupun isi scene di openingnya itu spoiler semua. Spoiler core 1 tepatnya dari episode 1 sampai episode 12. Tapi beberapa scene-nya tuh ada yang bagus gitu dan menurut gue cukup puitis gitu. Mulai dari biasalah bahasa bunga, terus Hmm. ada muncul siluet-siluet itu cukup puitis dan gue suka, salah satu yang paling gue suka tuh scene pintu. Dan ketika adegan pintunya muncul di animenya pun gue cukup suka gitu karena misterinya cukup menarik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada lagu yang kalau keluar dari penyanyi ini tuh entah kenapa bikin gue nangis bulu. Apa tuh? Ada openingnya My Happy Mary season 2 yang bawa Riria sama kayak season 1. Nah, ini si apa ya, anime yang sinetron banget ini tuh entah kenapa openingnya tuh selalu bikin sedih gitu. Dan di sini pun sama kayak season 1, lagunya pertama bikin sedih dan isinya tuh kan isi apa ya, sudut pandangnya si MC ceweknya siapa sih gue lupa. Itulah pokoknya Hmm. MC ceweknya. Dan visualnya tuh sama kayak Apothecary Diary gitu, enak untuk dilihat dan puitis juga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kalau ini dari anime yang kemarin kata Faiz tuh gua banget. Apa? Ini ada openingnya dari Honey Lemon Soda. Ya Honey Lemon Soda. Nah ini baru nih ada penyanyi cowok yang lagunya cukup gua suka gitu. Saya jarang ya. Karena biasanya jarang. Nah ini ada Magic Hour dari N-Team yang awalnya pas gue denger, wah ini lagunya kayak lagu K-pop gitu, kayak lagu-lagunya BTS. Ternyata emang satu label. Oh alah, Jadi ini pantesan. dari apa? Apa sih? Hype Media ya? Atau Hype apa gitu? Oh iya Satu label hype, sama ya BTS hype ya pokoknya. hype. Nah, jadi gue suka satu lagunya ya karena satu label mungkinnya jadi pembawanya mirip kayak lagunya BTS. Terus untuk adegannya tuh entah kenapa ini tipikal openingnya tuh kayak ini loh, kayak MV lagu yang pakai gambar anime gitu. Hmm. Jadi isinya tuh visualnya tuh ada animasi-animasi yang kayak lagu-lagu Honeyworks lah kalau kebayang, atau lagu-lagunya VTuber gitu. Jadi
visualnya tuh bukan fokus di cerita animenya tapi ngegambarin karakter-karakternya gitu. Hmm. Itu. Terus yang keempat ada dari Bang Dream Ave Mujika. Lagu openingnya Kill Kiss Ave Mujika. Ini gue masukin karena salah satu gue masukin contender karena satu gue suka tipe cerita yang konsepnya teater, dan Ave Mujika ini kan teater banget gitu walaupun beberapa cukup bikin kesel gitu. Nah lagu yang Kill Kiss ini tuh menceritakan mereka sebagai puppet gitu atau sebagai apa boneka, Boneka. dan ya, pembawaan di openingnya tuh dapat gitu, terutama scene-scene ketika abis ngeliatin satu karakter terus ada scene kaca pecah gitu yang tiba-tiba ekspresinya tuh berubah jadi senyum tapi senyumnya yang senyum creepy gitu. Hmm. Itu cukup berkesan bagi gua. Nah udah 4 kan, nah itu agak susah tuh di situ, wah ini yang mana gitu. Terus muncul dua sisanya nih. Dua sisanya tuh ada dari openingnya Flower and Asura. Ini yang bawainnya si Samu. Itu lagunya apa ya? Kayak lagu santai tapi yang dibawanya tuh Nggak santai. eh enggak kayak baca puisi. Oh, kirain dibawainnya nggak santai. Jadi kayak baca puisi gitu, dan jadi lagunya itu pelan. Tapi kok liriknya tuh kayak bukan liriknya ya. Jadi pembawaannya tuh kayak baca puisi gitu, dan cukup suka sih gue liatnya. Dan apa ya? Scene-nya pun scene openingnya dia ngegambarin setiap kalimat dari puisinya itu gitu. Puisi, sorry. Dari liriknya gitu. Jadi misalkan liriknya lagi ngomongin apa terus scene-nya tuh kayak gitu. Nah itu. Hmm. Nah itu udah 5 kan. Nah sekarang yang keenam. Nah yang keenam ini tuh akhirnya gue pilih sebagai pemenangnya gitu, karena ini cukup setelah gue tonton berulang-ulang dan gue baca liriknya pakai YouTube Translate. Tapi harusnya sih ini aman YouTube Translate-nya karena lagunya full bahasa Inggris. Jadi Oh. ini ada openingnya dari Link Click Brilliant Art yang dibawain sama Baisa Jaus. Semoga gua nggak salah nyebut namanya. Judulnya The Eyes. Nah ini lagunya tuh kan tadi gue bilang yang selalu bikin gua nangis tuh lagunya Riria kan di My Happy Mary Season 2. Nah yang Hmm. ini lebih parah lagi karena spoiler nggak ya? Enggak, ini aman. Si lagunya tuh menurut gue cukup personal banget karena lagunya tuh sesuai judulnya The Eyes. Dia tuh nyeritain sudut pandang dari salah satu karakter yang namanya Lu Guang. Ya, semoga gue gak salah nyebutnya. Itu nyeritain sudut pandangnya dia tuh yang pingin bahagia sama teman-temannya gitu, karena kalau teman-teman ngikutin Link Click dari season 1 sampai season 2 ditambahin itu, tau lah kalau hidupnya dia tuh agak berat gitu, dan dia tuh mau bahagianya susah gitu. Nah di lagu ini tuh digambarin banget, terutama dimulai dari scene dia buka pintu terus ditutup sampai ditutup scene yang dia berdiri tapi apa ngelap mata gitu pakai tangan kayak mau nangis gitu. Itu Hmm. buat gue tuh agak ngena gitu karena waktu buka pintu tuh scene happy gitu, dia senang-senang sama teman-temannya, tapi ditutupnya tuh sama scene dia nangis gitu, dan itu menurut gue cukup ngena dan cukup personal buat gue karena gue tahu seberapa berat si Lu Guang ini untuk bertahan at least dari season 1 sampai yang Bri dan Ark ini gitu. Jadi bebannya dia tuh diceritain semua di opening ini dan cukup kena di gua. Terutama lagunya, dan lagi lagunya bahasa Inggris gitu. Jadi lebih gampang dicerna gitu. Iya. Lebih ngena lah ya. Iya. Jadi itu sih best apa tadi soundtrack gua di musim ini tuh openingnya Link Click Bri dan Ark The Ice yang dibawain sama Baisa Jaus. Kata benar apa enggak? Pokoknya link klik lah pokoknya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gue ngikutin lu ya sih, misalnya nih, gue juga memantau si ya video opening atau endingnya di animenya. Gue jujur dari beberapa yang gue lihat, nggak tahu ya, mungkin karena emang gue suka aja itu. Gue suka si videonya endingnya Shangri-La Frontier Season 2 yang Core 2 ini. Karena dia game banget gitu. Jadi si endingnya itu kan dia lebih ke kayak game pixel. Oh, iya Jadi iya si iya. Shangri-La Frontier-nya tapi mode pixel gitu, dan gue tuh kan suka banget sebenarnya sama yang emang
tipikal game-game pixelated ya, pixel art gitu kan. Jadi kalau secara misalnya gue kayak lu gitu ngelihat videonya juga, gue suka si endingnya Shangri-La Frontier season 2 Core 2, tapi lagunya gue kurang gue kurang masuk, tapi untuk si videonya gue suka gitu karena dia mengambil konsep game pixel art gitu. Itu. Cuma kalau Shangri-La yang Core 2 ini emang opening dan ending gue kurang masuk dua-duanya sih. Walaupun ya opening gue masih agak oke, tapi dibandingkan yang pas yang Core 1 kan Lisa tuh ya, yang Queen ya. Ya, Openingnya itu gue masih lebih suka Lisa, lagunya Lisa sih. walaupun Shangri-La openingnya animasinya bagus banget. Iya, tapi Gue lagunya nggak su- nggak cocok iya, untuk semua orang. lagunya kurang. Nah, Padahal animasinya bagus. gue masih suka tapi ya emang bukan yang suka banget gitu, bukan. Nah, Bukan genre-nya. eh, masuk sebenarnya, cuman Maksud. masih ada yang lebih. Jadi kalau dibanding opening Shangri-La yang Core 2, gue masih akan lebih memilih openingnya Solo Leveling season 2 Hmm. yang si Lisa juga kan. Gue masih lebih milih itu kalau perbandingannya antara Solo Leveling dan Shangri-La ya openingnya. Tapi gue memilih untuk Aimer Scope. Oke, tadi soundtrack ya. Sekarang kita masuk ke waifu. Nah, waifu kayaknya lu dulu aja ya saya. Gue nanti aja deh. Kedua. Oke. Oke. Karena ini kalau soalnya kalau maksudnya kalau saya gue duluan, gue yakin lu bakal ketawa-ketawa. Oke. 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 Jadi lu dulu aja sih, lu dulu aja. Oke. Di gue kontenernya ada dua. Oh. Walaupun sebenarnya harusnya ada dua lagi. Cuman yang satu gue malah sebut judulnya. Cuman kayaknya Faiz tahu. Gue sempat munculin nih judulnya. Gue suka desain karakter ceweknya, tapi gue nggak suka sifat karakter ceweknya. Oh, itu apa? Yang musuh di kelas tapi nikah ya? Ya, iya, Yang romcom itu. Ah, betul. Padahal by design gue suka, cuman sifatnya terlalu menyebalkan lah. iya, pengen nonjok. Itu. Terus satu lagi tuh harusnya dari Bang Dream. Cuman nyebelinnya dari Bang Dream sama Mujika tuh desain karakternya bagus-bagus. Cuman ya itu sifatnya nyebelin semua gitu. Ada yang batu, ada yang krisis identitas, ada yang nggak tahu mau gimana gitu. Padahal secara visual tuh bagus, tapi apa ya, penokohan karakternya kurang gitu. Jadi pilihan gue tuh cuma jatuhnya di dua. Dua tuh yang satu ada di ini Flower and Asura lagi. MC-nya tuh ada Haruya Mahana. Hmm. Ini gue masukin karena waktu pertama kali gue lihat dia tuh, gue kayak pernah lihat desain karakternya di mana gitu. Terus gue buka-buka fiksif kan, ternyata artis fiksifnya gue follow. Nah, Gitu. pantesan Oh ini ya, iya, apa tahu ya. iya, kok familiar gitu desainnya. Terus dari apa Hana ini tuh gue pas lihat, entah kenapa gue kepikiran VTuber juga gitu. Ini apa Shirakami Fubuki. Oh, yang Fubuki. Ya, oke, oke lah tuh. Kayaknya sifatnya sama deh. Bahkan gue sampai nonton ulang Fubuki kan. Oh, ternyata beberapa sifat tuh ada yang mirip sama Fubuki lah, cara ngomongnya. Makanya gue masukin karena gue cukup suka nonton Fubuki gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Mitsuya Yui dari I Have a Crush at Work. Tolong jangan di base dulu. Gue tahu ini animenya sempat ramai karena orang bilang setiap episode ada itu. Iya, memang di komiknya begitu sih. Gue pernah baca, tapi cuma berapa chapter udahlah. Skip ini mah. Walaupun di animenya sebenarnya gak setiap episode ada juga sih, cuman ya Enggak. beberapa lah. Nah ini eh, apa ya? Gue suka karena satu, secara visualnya gue suka juga. Jadi menarik itu dan secara karakter tuh asik gitu untuk apa ya? Diikutin gitu. Terutama kalau misalkan lu punya teman kayak dia tuh asik aja gitu karakternya. Hmm, Gitu. Oh ya gue mau nambahin juga ya, yang apa I Have a Crush at Work ini kan orang bilang mimpi bahasa author kan. ya. Ini yang nulis cewek loh bukan cowok. Hati-hati. Walaupun jadi apa ya? Karena orang biasanya pikir kalau yang mengarah ke sana biasanya author cowok kan. Gue Iya. pun cukup kaget ternyata yang nulis cewek gitu. Hmm.
Itu jadi kan ada dua tuh tadi kontendernya, ada Hana dari Flower and Asura sama Yui dari I Have a Crush at Work. Nah, yang gue pilih yang mana? Yang gue pilih itu adalah Yui dari I Have a Crush at Work karena ya itu satu tadi apa asik aja gitu kalau misalkan lu punya teman kayak dia, diajak ngobrolnya asik, terus perubahan bukan perubahan apa ya, kalau ada masalah tuh dia bisa nyelesain sendiri tapi bisa ngebantu masalah yang lain juga gitu, dan secara visual oke juga gitu dari gua. Di luar dari yang itunya. Tapi ya I Have a Crush at Work juga kalau nggak salah ada yang rame juga yang side side couple ya, yang ceweknya lebih Ya, tua tuh, ya yang atasan sama bawahan atasan sama sama bawahannya. junior. Iya. Iya itu malah gue sebenarnya pas ngeliat itu, wah apa gue sempet nyari gitu ini anime apaan ya, kok kayaknya menarik walaupun cuma side couple, tapi pas gue tahu I Have a Crush at Work, oh enggak deh, soalnya gue dulu baca komiknya kayak gue kurang nggak tahu ya, kurang cocok sama coach, bukan nggak kurang cocok sih ya, gue kan pas awal-awal tuh kan maksudnya ya itu kan disembunyiin kan kalau mereka tuh udah Mhm. pasangan kan, karena nggak boleh kan kalau nggak salah di kantornya. Cuman bagaimana mereka membawakan menyembunyikan hubungan mereka tuh pas di awal tuh gue kurang dapet gitu pas baca manganya. Jadi akhirnya makanya gue nggak nonton juga sih animenya. Makanya gue Mhm. nggak nonton, tapi ya itu karena gue merasa pas awal-awal tuh pembawaannya tuh kurang, walaupun memang sebenarnya sih ada komik yang lagi gue baca juga dengan konsep yang mirip, maksudnya mereka tuh menyembunyikan bahwa mereka tuh suami istri karena di kantornya tuh tidak boleh, tapi memang secara cerita nggak, bukan yang banyaknya di kantor, nggak, justru malah lebih banyak kehidupan di rumahnya atau di luar rumah tapi di luar kantor juga gitu. Itu gue masih oke, tapi pas yang si I Have a Crush at Work ini, kalau gue ya, gue pas waktu awal baca kurang dapet aja feel, jadi akhirnya gue nggak lanjut gitu, walaupun mungkin gue nggak tahu sih ya ceritanya bagus atau enggak ya. Tapi emang pas gue baca tuh emang ada adegan gitu, tapi walaupun kayak cuma ya udah misal emang kayak baru bangun tidur gitu loh, nggak yang Ya, melulu nggak ada diliatin begitu ya gitu. memang. Hah? Nggak diliatin memang, cuman oh Emang enggak. abis itu aja. Bang. Pokoknya ya bangun tidur aja gitu kan biasanya. Iya, Oke, berarti ke gue sekarang ya. menarik Ini ini. menarik. Ya, ini kenapa Seiyu juga sampai ketawa-ketawa, karena waifu yang gue pilih adalah dari anime yang dari awal tuh gue sama sekali nggak tertarik nonton. Nah, jadi eh, siapa yang gue pilih? Nah, sebenarnya ya sebelum gue milih dia itu gue kayak ya udahlah, paling waifunya antara tadi kan gue bilang ya Ameku Takao, ya Ameku MD Dokter Detektif, sebenarnya ada yang cukup waifuable buat gue, itu kakaknya si Ameku Takao ya. Si Ameku siapa sih, gue lupa nama Oh, kakaknya ya, tapi ya, kan dia ya. karakter sampingan kan, Mhm. ya dia sangat onesan sekali gitu kan ya, makanya waifuable buat gue. Nah tapi ya karena dia cuma supporting doang, jarang dapat screen time, dan ya gue nggak punya alasan yang kuat untuk menjadikan dia best waifu gue. Nah, gue akhirnya paling kontendernya tadinya ya di antara Shangri-La dan Blue Box tadinya tuh. Kalau Mhm. dari Shangri-La itu itu siapa? Sylvia Goldberg. Aneh. Enggak, Oh, Sylvia Goldberg. Bukan Akane iya. justru. Kalau apa, ya kalau Shangri-La sebenarnya ya gue suka sama si Pensil Gon sih, Toa Amane kan, dia tipikal onesan walaupun rada gila ya dia ya. Iya, Wala- iya. Walaupun dia sadistik, saya sadistik. Tapi karena muncul si Sylvia Goldberg di situ ya, gue tadinya kan pengen milih Sylvia Goldberg aja gitu, atau ya si Lagi. Chinatsu lagi kan. Cuma
Tapi di pertengahan jalan, gara-gara gue suka nonton reels, ya kadang kalau lagi mager ngapa-ngapain, udahlah gue nonton reels itu di Facebook atau di IG, muncullah nih apa namanya, rame nih video-video cuplikan-cuplikannya. Dan pada waktu itu ada yang lagi nongol tuh video yang soal ini fan service tambahan yang nggak ada di sumber aslinya. Terus, oh ini dari anime apa ya gitu kan. Nah pas gue coba cari, ternyata dia dari Solo Leveling season 2. Itu adalah Cahein. Apa jadi akhirnya gue memilih Cahein sebagai waifu gue karena gini. Gara-gara Cahein gue jadi nonton Solo Leveling. Itu makanya padahal si Sayu, makanya si Sayu ketawa-tawa tuh karena dia tahu gue itu paling nggak gue nggak tertarik sama sekali sama Solo Leveling, karena selain gue emang nggak terlalu baca manhwa, juga karena secara konsep Solo Leveling itu gue nggak terlalu suka, bukan tipikal fantasi yang gue suka gitu. Karena kok dia itu kan tipe yang nih dunia IRL nih, dunia asli tiba-tiba muncul dungeon. Itu gue nggak suka sebenarnya konsep kayak gitu. Atau tiba-tiba si dunia aslinya tuh berubah jadi dunia fantasi. Kayak kalau di manhwa tuh ada Omniscience Reader kan. Itu kan dia dunia aslinya tiba-tiba berubah jadi dunia si Omniscience Reader-nya itu. Maksudnya dunia di dalam cerita itu kan jadi akhirnya orang-orang punya kekuatan segala macam. Itu gue nggak suka yang tipikal kayak gitu. Bahkan manga aja tuh di manga aja gue paling menghindari yang kayak gitu. Ya sama itu juga yang walaupun masuk ke dungeon kan, walaupun dia beda dunia, tapi tetap aja secara konsep gue nggak suka. Mendingan kalau fantasi antara emang dia reinkarnasi atau dari awal dunianya yang udah dunia fantasi gitu. Dia nggak reinkarnasi sama sekali, tapi dari awal emang dia hidup di dunia fantasi gitu. Mending kayak gitu kalau gue. Nah ini tiba-tiba gue mematahkan itu nonton Solo Leveling gara-gara yang scene fanservice Cahein yang abis berenang sama yang apa gitu kan. Cuma emang gini gue sebenarnya, lu ada nggak sih kayak preferensi waifu misalnya lu suka tipikal karakter yang pakai kacamata Megane gitu kan. Jadi pokoknya kalau di tiap anime ada cewek Megane, kemungkinan besar itu akan jadi waifu lu di situ gitu. Atau misalnya preferensinya misalnya yang kayak gimana, sifatnya kayak gimana kayak gitu. Lu ada nggak sih? Pasti ada kan ya? Gue yakin pasti ada sih. Ada. Ada Ada, kan? ada. Ada kan? Nah, Cahein itu masuk preferensi gue. Jadi gue tuh suka sama karakter anime atau manga lah gitu yang blonde. Cuman selama ini yang jadi waifu gue nggak ada yang jadi blonde, makanya kan makanya mungkin nggak kelihatan ya bahwa sebenarnya yang preferensi gue itu yang ya blonde gitu, karakter yang blonde. Cuma emang dari ya mungkin teman-teman juga bisa pernah lihat lah di postingan-postingan di IG Pokasi atau di episode-episode sebelumnya yang ngebahas best of waifu, nggak ada tuh kayaknya yang blonde ya. Paling banter ya rambutnya agak coklat kayak Chinatsu gitu kan ya. Nah itu jadi Cahain tuh masuk preferensi gue tuh akhirnya, oh ini dari Solo Leveling ya udah. Tapi kan mau nggak mau gue harus nonton dari season 1 dong, karena gue nggak pernah nonton sama sekali kan. Betul. Iya ya udah, akhirnya karena ada di Netflix gitu kan, gue tonton tuh, tahu-tahu kesusul itu season 2. Tahu lah udah beres season 2, gue nonton aja. Nah itu jadi kenapa gue bilang tadi juga kenapa si best of waifu gue musim ini solid, karena itu gue punya alasan yang kuat gitu kenapa gue jadiin dia waifu. Kalau kayak kan Sylvia Goldberg juga kan hitungannya dia blonde ya. Betul. Cuman memang dia tuh kan karakter yang baru muncul. Sementara kalau yang udah dari awal muncul yang emang gue suka ya si Pencil Gun gitu kan. Pencil Gun kan
ungu gitu kan rambutnya ya. Kalau si Sylvia ya daripada pensil gon gitu kan, maksud gua adalah Sylvia karena maksudnya Sylvia aja karena dia baru muncul gitu. Pada waktu itu tadinya gue berpikir ya, tapi karena ini si Chae-in sudah solid tidak bisa digantikan menurut gua karena karena gue punya alasan yang kuat gara-gara dia gue nonton Solo Leveling, gue mematahkan preferensi anime gue gitu yang tadinya nggak suka tipikal kayak Solo Leveling, akhirnya gue nonton sampai sekarang gue nungguin episode terakhirnya walaupun udah banyak spoiler ya karena Betul. di IG Reels di Facebook itu kan suka ada yang bikin konten ngebacain manhwanya. Gue udah tahu gitu Mhm, kan pasti endingnya apa maksud endingnya kayak gimana, tapi gue tetap mhm. menunggu episode terakhirnya besok ya, besok ya kalau kita rekaman sekarang. Gue nggak tahu ini nanti akan tayangnya hari apa, tapi yang jelas kita rekaman di hari Jumat tanggal 28 ya gitu. Jadi episode terakhir Solo Leveling season 2 belum tayang. 12 episode kan 13 ya apa 12 sih, lupa gue. 13, 13. Besok tapi terakhir ya, iya iya episode terakhir ya. Ya, Nah itu jadi itulah kenapa best of waifu gua di musim winter 2025 adalah Chaein, karena gara-gara dia gua nonton Solo Leveling. gue tuh GSPK ini loh, apa, gue tuh kiranya alasannya ada yang lebih masuk akal gitu, kenapa dia, apa, Faiz tuh nonton Solo Leveling. Masalahnya, apa, alasan Faiz tuh cukup common atau cukup apa ya, masuk, cukup orang sering pakai alasan kenapa dia tertarik untuk ikutin Solo Leveling gitu, karena Karena Chaein. iya betul, jadi wah ternyata Faiz sama dengan rata-rata orang yang mulai baca Solo Leveling. Gitu. Tapi jujur ya apa sebenarnya secara penggambaran karakter gua ini yang bikin studionya A1 ya, A1 Pictures bukan sih? Iya betul. Ya, gue salut sih sama A1 Picture karena gini, walaupun dia studio Jepang yang bikin, tapi secara visual ya, gue masih bisa merasakan itu tuh manhwa gitu. Emang berasal dari Iya. manhwa. Dan Mhm. emang kan manhwa juga bisa gue bilang emang karakter ceweknya banyak yang cakep-cakep ya. Jadi maksud gue selain si Chaein juga menurut gue adeknya si Jinwoo juga walaupun masih SMA gitu kan, maksudnya dia menurut gue cakep. Maksudnya secara visual lu kayaknya lu bahagia banget. Oke. Iya, maksud gue itu si Jinwoo kan jadi adanya Jinwoo cakep. Terus yang si siapa sih? Yang cewek yang rambut coklat Gelar, yang gelar. pertama Ya. itu juga, ya maksudnya secara visual penggambaran cakep. Yang terus yang temennya adiknya tuh yang jadi hunter rank E juga, terus yang hunter rank A yang bawahannya si Chaein tuh Oh, yang iya iya di iya. dungeon yang orc, ceweknya menurut gue juga ya Mhm. maksudnya cakep-cakep gitu. Jadi dan bahkan yang hunter-hunter rank S-nya Jepang juga secara penggambaran cakep-cakep Iya, iya. menurut gue. Jadi memang secara general si Solo Leveling tuh apa A1 Pictures bisa menggambarkan bagaimana karakter di situ visualnya tetap Korea, kerasa manhwanya, dan memang kelihatan cakep-cakep gitu. Jadi ya maksudnya terlepas dari Chaein, menurut gue emang karakter di situ emang cakep-cakep gitu. Emang bisa digambarkan dengan cakep-cakep, cakep-cakep gitu. Beda sama, kerasa beda juga sama karakter-karakter di anime Jepang ya. Maksudnya dari manga Jepang kan nggak semua dia gambarkan cakep gitu. Maksudnya kalau emang dia Mhm. karakter supporting yang bahkan kayak misalnya dia cuma muncul di satu scene beberapa detik doang, nggak mungkin digambarkan dengan cakep. Sementara si Solo Leveling A1 Pictures tuh tetap menggambarkan dia dengan cakep. Walaupun gini apa, bahkan ada tuh karakter yang cewek rambut pendek yang bajunya biru tuh, yang Mhm. Hunter Rank A, Oh ya. yang di tim yang orc itu, Aha. menurut gue lebih cakep versi animenya daripada manhwanya secara visual. Karena kan mungkin gue nggak tahu, mungkin karena style style di manhwanya kan agak nggak yang terlalu, gue ngeliatnya juga nggak yang terlalu wah dibanding ada beberapa manhwa yang pernah gue lihat gitu kan ya. Mhm. Tapi memang secara penggambaran visual
cakep-cakep gitu menurut gua si anime Solo Leveling ya. Ya, jadi itulah nanti kita lanjut bahasnya Solo Leveling aja ya, biar nggak kepanjangan. Pokoknya intinya waifu gue Cahein dan gara-gara dia gue nonton Solo Leveling ya. Yang mana mematahkan tradisi gue, bukan tradisi, mematahkan preferensi gue soal anime atau soal genre fantasi gitu. Oke, terakhir ya untuk best anime musim winter 2025. Siapakah yang menjadi anime terbaik menurut kami berdua? Pasti teman-teman mengira gue akan menjawab soal leveling ya kan. Ya, makanya gue hampir tadi kayaknya di awal gue bilangnya gue bisa aja all in soal leveling gitu. Karena Betul, betul. si soundtrack openingnya gue suka Lisa, tapi gue memilih Ameku MD, Ameku Takao. Waifu ya udah dari Solo Leveling. Nah, mungkin kalian akan mengira gue memilih Solo Leveling sebagai best anime, tapi gue tetap karena Solo Leveling sebenarnya tidak masuk preferensi gue, tapi memang gue akui seru. Ya, cuman gue ada kayak udahlah ini gue untuk best animenya gue karena kebetulan udah tamat juga animenya dan gue suka juga sama serinya. Jadi gue memilih Blue Box season 2. Emang udah ada season 2-nya? Belum, maksud gue core 2. Blue Box core 2 itu yang menjadi best anime gue musim ini karena udah tamat. Jadi gue kebetulan sebelum record juga gue udah nonton episode terakhirnya. Itu bener-bener Hina tuh, wah gila banget tuh di episode terakhir tuh. 2 episode terakhir tuh emang kalau misalnya kalian, maksudnya gue juga bisa merasakan si heartbrokennya si Hina gitu, ditolak sama si, ya spoiler ya tapi udahlah. Ya pokoknya gitu, pokoknya Hina tuh ini banget lah. Nah, gue memilih apa namanya, memilih Blue Box jadi best anime gue karena emang secara visual sampai terakhir tuh menurut gue bagus banget, walaupun ada beberapa yang agak kurang. Jadi gue juga ngasih nilai 9/10 sebenarnya, nggak absolut 10/10 karena kerasa bedanya tuh di bagian mata sih Oh, kalau menurut gue ya. nah, Kerasa agak, maksudnya dibanding pas awal-awal nonton tuh sampai sama yang sekarang tuh kerasa beda banget di bagian mata gitu kan. Tema gue tetap suka, overall gue suka, dan memang gue emang suka sama manganya juga karena gue baca manganya, dan ini termasuk yang menurut gue baca si sumber aslinya dan tidak membuat gue untuk gue drop animenya gitu. Ini tetap gue suka. Jadi kalau misalnya si Shangri-La Frontiers, eh gue juga suka gitu kan, tapi dia nggak bisa gue masukin ke contender untuk jadi best anime musim winter karena gue yakin endingnya pasti akan gantung. Makanya karena gue udah baca komiknya sampai yang terbaru gitu kan ya, chapter yang terbaru. Jadi ini mah bahkan arc GGC aja yang gue pikir awalnya cukup, ternyata oh iya gue baru inget arc GGC justru kalau di sini masih awal banget gitu. Karena pasti kepotong dia balik lagi ke Rulu lihat kan. Jadi ini arc GGC kalau emang season 3-nya bener ada, nah itu pasti di awalnya pasti akan masih lanjut sedikit Rulu lihat terus baru arc GGC gitu. Jadi karena pasti akan nanggung ya, jadi gue nggak bisa masukin Shangri-La Frontier ke contender. Dan Ameku MD juga gue merasa masih agak kurang kalau untuk jadi contender best of karena masih ada yang menurut gue lebih baik. Tapi itu recommended sih kalau misalnya teman-teman suka misteri, detektif gitu. Nah, kontendernya ya Solo Leveling. Sebenarnya kontendernya tuh Solo Leveling season 2, tapi gue tetap nggak mau menjadikan Solo Leveling sebagai best of, selain karena gue berusaha untuk nggak ada satu judul yang sama. Sebenarnya bisa aja gitu, misalnya best of-nya gue Solo Leveling season 2 tapi waifunya gue ganti, cuma berhubung si waifunya ini udah solid banget nggak bisa diganti, jadi ya udah
Dan gue juga punya alasan kenapa gue nggak bisa menjadikan Solo Leveling sebagai best of, karena memang gue sebenarnya nggak suka secara konsep dunianya tiba-tiba ada dungeon kayak gitu. Walaupun seru, secara gue akui battle-nya seru banget. Yang bikin gue suka Solo Leveling battle ya, tapi gue tetap memilih udah Blue Box aja untuk musim ini, yang menurut gue yang terbaik gitu. Yang lain-lain enggak, gue nonton Sakamoto Days nggak bisa masuk best of, menurut gue nggak bisa masuk kontendernya. Terus gue lupa apalagi yang gue tonton ya. Kayaknya ada satu lagi tapi gue lupa judulnya, tapi itu juga menurut gue nggak bisa masuk. Jadi ya udah, untuk best of gue adalah Blue Box. Kalau lu apa nih, Say, untuk best of lu musim winter 2025 ini? Oke, sebelum masuk ke best of, sebagai catatan, gua musim ini nonton 50 judul. Gila. 50 judul, di mana 20 judulnya gua drop. Wah, jadi Iya, sisa 30 ya. ya 30 ini gua catatannya ada semua nih. Terus Gua nyatet ngedrop itu judul di episode berapa gitu. Jadi kalau misalkan gua bilang jelek cukup valid lah, karena gua nontonnya rata-rata lebih dari 2 episode sih. Jadi kenapa gua drop, gua bisa jelasin gitu sih 20 judul itu. Cuman dari 30 sisanya, sorry deh, emang cukup agak susah karena beberapa tuh ada yang bagus memang. Sorry. Ada yang bagus dan enak untuk ditonton gitu. Kayak contoh Waifu 100. Itu satu, secara visual bagus. Secara parodi bagus. Itu referensinya bagus-bagus gitu. Cuman gua paham kalau ceritanya tuh terlalu apa ya? Terlalu berlebihan gitu. Mengumpulkan 100 pacar iya. karena kesalahan dewa tuh agak terlalu gimana gitu. Tapi secara visual sama komedinya bagus. Terus kan ada yang sempat heboh tuh, ada Zensu. Zensu pun sama, secara visual, secara animasi bagus. Cuman ceritanya ternyata apa ya? Terlalu biasa aja gitu, karena dia nggak sesuai apa yang dia janjiin di awal gitu kan. Orang-orang awalnya ngira, oh Zensu ini bakal jadi kayak Shirobako tuh, nyeritain proses produksi anime di belakang layar. Cuman ternyata jadinya isekai kan. Iya. Itu agak nggak kena gitu. Dan beberapa judul-judul lainnya tuh ya sama lah, beberapa ada yang bagus juga gitu. Kayak tadi ya, Solo Leveling pun bagus. Bisa gue Solo Leveling bagus untuk yang season 2. Cuman gue cukup satu pandangan sama beberapa orang yang bilang kalau season satunya lebih bagus daripada season 2 gitu. Secara animasi ya, bukan secara pembawaan. Kalau pembawaan season 1 sih agak aneh. Cuman dari semua itu, ujung-ujungnya gue tetap cuman bisa nentuin 4 kontender gitu. Dan secara kebetulan ternyata 4-nya itu masuk ke most anticipated gue di video sebelumnya. Jadi ada 4 yang gue masukin. Yang pertama tentu ada Honey Lemon Soda. Yang lu banget. Betul. Ada Bang Dream Ave Mujika, ada Flower and Asura, sama Link Click Breakdown Art. Nah ini kalau dari list sih harusnya udah ketebak siapa yang menang sih. Cuman bakal gue jelasin satu-satu gitu. Nah, Honey Lemon Soda ini sebenarnya bisa jadi apa ya, yang pasti menang di musim ini awalnya. Karena secara konsep cerita gue suka, secara visual suka, opening endingnya ke gue masuk. Terus apa ya, secara pembawaan pun gue bisa menikmati gitu. Cuman problemnya adalah dia ada 2 atau 3 episode yang dibuat secara PPT. Gue agak kesel di situ. Dia tuh kayak hilang budget di 2 atau 3 episode beberapa gitu. Walaupun bukan di awal atau di akhir ya, di tengah-tengah gitu. Jadi sama apa ya, ada penurunan gitu. Padahal gue cukup suka sama ceritanya, walaupun ceritanya klise banget gitu, template, tapi enjoy untuk buat nikmati. Terus kan tadi ada Bang Dream Ave Mujika. Nah, Ave Mujika ini sebenarnya gue love hate relationship sama Ave Mujika, karena tadi gue suka cerita yang temanya teater. Terus gue juga suka konflik dramanya yang cukup ini gitu. Walaupun gue setuju kalau semenjak dari Maigo sama Ave Mujika ini dramanya agak terlalu berlebihan gitu, karena terlalu bawa masalah mentalnya tinggi banget gitu. Apalagi Ave Mujika ini kan
berapa ya, kayaknya 4 sampai 6 episode tuh ngebahas soal bipolar dan gue agak kesel di situ. Tapi ending bipolarnya bagus masalahnya. Tapi coba ditambah lagi yang paling bikin gue jadi balik suka lagi sama Ave Mujika tuh di episode 11. Karena episode 11 tuh eh selama 24 menit isinya tuh monolog. Monolog satu orang. Dan masalahnya karakternya tuh karakter yang paling gue sebelin di Ave Mujika. Tapi episode terbaik Ave Mujika episode 11. Gila. Di mana dia monolog sendiri. Aja gue bilang ini tuh love hate relationship gitu gue sama Ave Mujika. Terus ada Flower and Asura. Nah kalau ini agak mirip kayak Bang Rim karena gue suka tema teater dan sastra klasik Jepang gitu. Walaupun ini bukan teater ya. Ini tuh ceritanya tuh tentang lomba monolog. Jadi mereka ikut lomba, ada ekskul monolog yang baca beberapa buku dari sastra Jepang gitu. Yang gue ketika nonton tuh udah bawa prediksi pasti yang muncul tuh kalau nggak Miyazawa Kenji yang kereta intergalaktik, pasti Osamu Dazai yang No Longer Human. Cuman ternyata yang muncul di sini tuh intergalaktiknya Miyazawa Kenji ada memang, cuman nggak terlalu dibahas. Tapi yang paling sering dibahas di sini tuh justru salah satu sastrawan lama klasik Jepang yang dia tuh gurunya dari Akutagawa. Jadi yang cukup paling banyak dibahas di sini tuh ada Natsume Soseki. Dan menurut gua tuh cukup bagus gitu, terutama cara mereka ngebawain ketika si karakternya lagi bacain monolog gitu. Jadi misalkan lagi baca monolog, latarnya di pantai gitu. Ntar musiknya berubah tiba-tiba jadi di pantai, terus backgroundnya pantai gitu. Jadi musik reggae? Enggak. Jadi apa ya? Si scene-nya tuh berubah sesuai dengan apa yang diceritain sama si karakternya dari monolog yang dia baca gitu. Dan itu ada beberapa monolog yang bikin gue merinding gitu, walaupun beberapa teksnya sempat gue baca gitu. Karena kan gue punya beberapa koleksi cerpen pendeknya Jepang klasik gitu, yang dari Dazai sama Miyazawa Kenji, dan kebetulan di situ dibahas juga, dan menurut gue tuh cukup kena gitu. Itu yang kedua. Dan yang pertama ini tuh kayaknya udah pasti yang menang dia sih. Karena kayaknya udah sempet gue omongin di ini gak sih, di Most Anticipated yang kemarin, yang feeling gue kemungkinan di ending tuh gue bakal all in di Link Click gitu. Walaupun ternyata udah ya. Iya, lu bilang. Soalnya lu dari awal jadi Most Anticipated udah bilang kemungkinan bakal dia yang best of. Iya. Cuman ternyata kan in the end sejauh ini dia baru dapat di best opening kan, karena waifunya ternyata yang lain. Karena karakter ceweknya yang di Link Click itu di season yang ini tuh dia munculnya sedikit, walaupun di satu episode ada gitu yang di acara komik, cuman perannya tuh terlalu sedikit gitu, makanya nggak dimasukin, makanya nggak jadi all in. Nah cuman karena udah pasti yang menangnya dia tuh, awalnya gue agak bias kan, makanya gue sempet kayaknya episode terakhirnya jangan dulu ditonton deh, nunggu yang lain tamat dulu, karena kan dia cuman 6 episode tuh pendek dan tamat duluan gitu. Gue takutnya jadi bias kayak yang lain itu, tapi ternyata enggak gitu. Dan emang setelah gue timbang-timbang ya emang Link Click yang Breeden Arc ini layak untuk jadi best gue jadiin best untuk musim winter 2025 gitu. Karena di season 1 sama season 2 tuh kan kita selalu pakai sudut pandangnya Xiaoxi kan, yang jadi orang yang bisa pindah-pindah waktunya itu. Sementara Lu Guangnya tuh cuman sebagai tour guide. Bukan tour guide, pokoknya pemandu. Ngasih tahu harus kesininya. Nah, di yang Breeden Arc ini tuh memang premi awalnya kan untuk nyari tahu orang tuanya Xiaoxi, soal ibu sama bapaknya gitu, yang tiba-tiba dalam kutip hilang gitu, yang kita tahu dari season 1-nya tuh. Nah, ternyata yang di Breeden Arc ini tuh POV-nya tuh pakai POV-nya dari Lu Guang gitu, yang selama ini kita tahu dia tuh cuma sebagai pemandu doang gitu. Kita nggak pernah tahu isi pikiran dia tuh apa dan bebannya dia tuh apa gitu dah. Nah di sini tuh dapat gitu dari bebannya dia tuh apa aja, ditambah lagi
awalnya kan gue ngira itu bakal jadi pengantarnya untuk season 3 gitu. Karena kan di season 2 akhir tuh muncul 3 karakter yang di season 1 tuh gak pernah muncul gitu. Tapi kayaknya ini bakal jadi dalam kutip villain utamanya nanti di season 3 gitu. Kan ada 3 tuh, ada Xavier, Vayne sama Felix tuh yang muncul, dan ternyata backgroundnya mereka tuh dibangun di sini gitu. Dan gimana ya, secara cerita itu memang twistnya nggak sebesar plot twistnya season 1, tapi backgroundnya tuh jadi kegambar semua gitu, dalam artian lore-nya tuh kesampaian semua gitu. Kayak misalkan Xiaoxi dapat kekuatannya dari mana, terus orang tuanya kemana, sudut pandangnya Lu Guang kayak gimana, terus problem yang bakal mereka hadapin di kedepannya tuh apa, tuh semuanya kejelas semua di 6, cukup dalam 6 episode gitu. Dan gue cukup tersentuh ketika sampai di endingnya tuh, oh ternyata semuanya tuh dimulai dari sini gitu. Dan itu menurut gue cukup berkesan, dan gue cukup menunggu ketika nanti mereka bakal ngumumin ada season 3 nanti sih. Itu paling dari gue. Oke. Jadi gitu ya. Dan masih tidak ada yang sama dari serinya juga, maksudnya anime apa aja yang jadi best of kami di soundtrack, waifu dan anime itu tetap nggak ada yang sama ya saya. Karena ini sih Hampir kayak, ya. hah? Soalnya kita dulu hampir pernah ada yang sama, hampir. Hampir. Oh, pernah ada yang sama tapi animenya yang apa tuh? Tahun lalu tuh Blue Box, Ya, waifu, tapi gue Chinatsu lu Hina kan. betul. Ya, sama di serinya tapi waifunya tuh tetap beda. Ya, mungkin karena emang secara jumlah anime yang kita tonton beda dan secara selera beda, makanya emang jarang. Tapi ya bagus lah. Jadi ini juga kayak info buat teman-teman juga, apa? Barangkali bisa jadi masukan rekomendasi untuk kalian tonton, misalnya butuh tontonan yang kayak gimana. Jadi mungkin best of ini juga bisa ngebantu. Makanya tadi gue bilang gue pengen kalau bisa jangan ada, untuk gue pribadi jangan ada satu seri yang judulnya sama, dari judul yang sama. Makanya gue soundtracknya mengangkat Ameku MD Dokter Detektif, supaya misalnya teman-teman ada yang suka genre misteri detektif, nah ini ada si Ameku MD ini gitu kan, yang mungkin jarang dibahas oleh internet gitu, halayak di komunitas kah atau di ya di mana di media sosial gitu kan ya. Ah, ya barangkali gitu kan ya, dari Hmm. sini temen-temen ngedenger judul yang gua dan Seiyu sebutkan, oh kayaknya tertarik nih gitu ya, barangkali ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya juga silahkan langsung komen aja, atau misalnya punya pendapat tersendiri siapa yang jadi soundtrack terbaik, waifu terbaik, dan anime terbaik kalian di winter, silahkan komen di bawah. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk konten Best of Winter 2025 kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pokasi Podcast kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten dari kami. Dan juga jangan lupa dengerin Pokasi Podcast hanya di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan YouTube Musik. Dan tentunya kami juga punya Instagram, Twitter, dan Blue Sky. Cuma emang lebih sering di IG sih ya, di Instagram sih ya, itu @pokasi.podcast untuk update berita-berita seputar Jepangan tentunya. Oke, kalau begitu gue Faiz Riunyandan. Saya pamit. Sampai jumpa lagi di konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.